Dalam kehampaan, roh raksasa duduk bersila, seperti gunung raksasa. Tangannya yang besar menggosok perutnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kedua matanya yang kecil seperti matahari menatap sosok kecil di depannya dengan tatapan kerinduan. Kulit kepala Zhang Ruoxi mati rasa karena tatapannya. Meskipun dia tahu bahwa ras roh raksasa pada dasarnya baik dan tidak suka berkelahi. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat yang bisa membunuhnya kapan saja, dia tidak merasa aman. Dia telah mengikuti instruksi Yang Kai dan menunggu di sini selama setengah tahun. Tetapi bahkan sekarang, Yang Kai belum muncul. Roh raksasa, di sisi lain, baru saja bangun dari tidur nyenyak dan memiliki ekspresi kelaparan di wajahnya. Dia juga tahu bahwa ras roh raksasa, kecuali sedang makan atau tidur, akan selalu terlihat sangat lapar. Ini adalah sifat mereka dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, pria besar seperti itu menatapnya dengan ekspresi lapar di wajahnya saat dia menggosok perutnya. Tekanan tak terlihat yang dipancarkannya membuat seseorang merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Dari jauh, sepertinya ada sosok yang mendekat. Mata Zhang Ruoxi berbinar saat dia menatap ke arah itu. Sesaat kemudian, dia berkata dengan gembira, "Tuan ada di sini." Kata-kata ini ditujukan kepada roh raksasa, Ahda, yang tidak menjawab. Tidak tahu apa yang disebut tuan ini, tetapi masih menatapnya. Namun, setelah beberapa saat, Ahda tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia dan menoleh untuk melihat ke arah yang dilihat Zhang Ruoxi, jelas merasakan sesuatu. Dalam sekejap mata, Yang Kai muncul tidak jauh dari roh raksasa, melirik Zhang Ruoxi, dan sedikit mengangguk sebelum berbalik untuk melihat Ahda sambil tersenyum. "Lapar?" Ahda mengangguk. "Lapar?" Yang Kai berteriak, "Buka mulutmu." Ahda dengan patuh mendengarkan. Membuka mulutnya lebar-lebar. Ahda menelan beberapa buah catur sebelum menutup mulutnya dengan puas dan mengunyahnya. Yang Kai berseru, "Ahda, saya akan melakukan perjalanan jauh. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali." Mata Ahda menyipit saat dia makan, menikmati makanannya sambil menjawab dengan samar. "Kita berteman kan?" Yang Kai bertanya lagi. Ahda tidak menjawab. Menunggunya menelan benda itu di mulutnya sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai saat dia berkata lagi, "Kita adalah teman." Teman, Ahda mengangguk. "Karena kita berteman, kamu harus membantuku mengurus rumahku saat aku pergi. Kamu tidak bisa makan rumah saya. Jika kamu memakannya, aku akan menjadi tunawisma." Ketika Ahda mendengar ini, dia tidak bisa menahan mengerutkan alisnya, memasang ekspresi yang sulit. Yang Kai tersenyum. "Jika kamu benar-benar ingin memakannya, tidak apa-apa, tetapi kamu harus menunggu saya kembali. Ketika saya tidak di sini, kamu tidak bisa memakannya." Petik 2. Ahda mengangguk senang. "Aku akan menunggumu." Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan santai melemparkan beberapa bidak catur lagi, menyebabkan suara retakan terdengar lagi. Melihat kembali ke dunia bentuk setengah bulan, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan memanggil Zhang Ruoxi, "Ayo pergi." Meskipun dia sangat enggan untuk pergi, meskipun dia ingin kembali dan melihat, dia masih menekan keinginan di dalam hatinya. Jika semuanya berjalan lancar kali ini, dia secara alami dapat kembali ke rumahnya sesegera mungkin untuk menyelamatkan Star Boundary. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, tidak akan terlambat untuk memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Akan selalu ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Meskipun roh raksasa Ahda mengamati Star Boundary seperti harimau yang mengincar mangsanya, sebelum seluruh Star Boundary benar-benar mati, dia tidak boleh terburu-buru untuk bertindak, dan kali ini setidaknya 1000 tahun. Setelah sekian lama, Yang Kai tidak percaya dia tidak dapat menemukan pohon dunia. Selain itu, ada manfaat lain bagi Ahda untuk menjaga tempat ini. Paling tidak, kekuatan ras roh raksasa sudah cukup untuk menghalangi beberapa benih kecil. Bahkan jika beberapa master yang kuat secara tidak sengaja melewati tempat ini, dengan Ahda menahan benteng, akan sulit bagi mereka untuk mendekat dengan mudah. Dengan kata lain, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang keamanan Star Boundary. Keduanya melakukan perjalanan bersama. Ruoxi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan, dia selalu memiliki senyum di wajahnya. Memikirkan kembali bagaimana dia mengikuti tuannya keluar dari keluarga Zhang di kota Maplewood dan menghadapi segala macam bahaya tanpa bisa melawan. Tuannya lah yang telah melindunginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan tuannya dan membantunya menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu, keinginan terbesarnya adalah dapat membantu tuannya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa dekade di gerbang darah, dan sekarang dia akhirnya memiliki kualifikasi. "Ceritakan tentang Outer Universe," kata Yang Kai tiba-tiba. Melakukan perjalanan ke Outer Universe, masa depannya tidak pasti. Jadi semakin banyak informasi yang dia miliki,
Semakin baik. Ekspresi Zhang Ruoxi menjadi serius saat dia menjawab. Ingatan leluhur tidak lengkap. Jadi saya tidak tahu segalanya. Lebih baik daripada aku bingung. Tidak tahu harus berkata apa. Yang Kai terkekeh. Zhang Ruoxi segera menjelaskan semua yang dia tahu. Star Boundary adalah sebuah dunia. Dan ada banyak keberadaan seperti Star Boundary. Dunia-dunia ini disebut alam semesta dalam. Dan di luar dunia-dunia ini disebut Outer Universe. Outer Universe adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Di alam semesta yang luas ini, berbagai kekuatan dengan berbagai ukuran bercampur menjadi satu. Masing-masing menempati sebagian besar atau kecil wilayah. Semuanya bertarung satu sama lain. Secara keseluruhan, situasinya cukup kacau. Tidak jauh berbeda dengan situasi awal Star Boundary. Hanya saja keberadaan dari Outer Universe memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dan mereka yang bisa bertahan dari Outer Universe semuanya adalah master yang telah memadatkan Dao Sil mereka. Dengan kata lain, mereka pada dasarnya adalah Kaisar Agung. Mendengar ini, hati Yang Kai tenggelam. Dengan kekuatannya saat ini, bukankah dia akan menjadi eksistensi terlemah di Outer Universe? Jika dia benar-benar bertemu dengan Master Open Heaven Stage di Outer Universe, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Meskipun Great Demon God juga berada di tahap Open Heaven pada saat itu, dia baru saja dilahirkan kembali dan medan perang berada di Star Boundary. Dengan dukungan dari seluruh Star Boundary, Yang Kai dan Kaisar Agung lainnya mampu menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Sekarang dia tidak lagi memiliki Star Boundary untuk diandalkan. Yang Kai tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menahan 3 pukulan dan 2 tendangan dari seorang pembudidaya Open Heaven Stage. Di alam semesta yang luas, di daerah yang telah dikembangkan, banyak dari tanah berharga ditempati oleh kekuatan yang kuat. Tanah berharga ini, menurut sumber daya dan lingkungan yang mereka hasilkan, dapat dibagi menjadi 36 surga gua dan 72 surga. Kekuatan yang menduduki tanah berharga ini semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Dan para pemimpin kekuatan ini semuanya adalah Open Heaven Stage atau bahkan lebih kuat. 36 surga gua dan 72 surga, mata Yang Kai berbinar saat dia mendengarkan. Merasa seolah-olah pintu baru perlahan terbuka di depannya. Zhang Ruoxi mengangguk dan berkata, tanah berharga ini semuanya terkenal. Di Outer Universe, kekuatan itu penting. Tetapi akan lebih baik jika kamu bisa memiliki bagian dari wilayah kamu sendiri. Leluhur sepertinya berasal dari tempat bernama Langya Paradise. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya. Jika itu masalahnya, jika mungkin, bisakah kamu kembali ke leluhurmu? Zhang Ruoxi tersenyum dan berkata, leluhur adalah leluhur. Dan saya adalah diri saya sendiri. Apalagi, ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi apakah orang lain mengenalinya atau tidak adalah masalah lain. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana Langya Paradise sekarang. Dan sebagian besar lokasi Cave Heaven di Outer Universe belum sepenuhnya berubah. Kecuali jika keberuntungan seseorang sangat bagus, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jadi tidak perlu berpikir untuk kembali ke leluhur. Mengatakan demikian, wajah Zhang Ruoxi memerah saat dia melirik Yang Kai. Aku masih bersedia bersama Tuan. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecilnya. Tersenyum. Jika ada kesempatan, jika pihak lain bersedia menerima kamu dan bukan orang jahat, maka kamu harus kembali ke keluarga kamu. Kamu mengatakan bahwa di Outer Universe, lebih baik memiliki kekuatan kamu sendiri. Zhang Ruoxi cemberut dan mengubah topik pembicaraan. Namun, jika Tuan ingin menyingkat atribut emas 5 elemen di masa depan, mungkin kamu bisa pergi ke tempat yang disebut Golden Antelope Paradise. Apa maksudmu? Yang Kai bingung. Zhang Ruoxi menjelaskan. Tuan juga tahu bahwa jika kamu ingin menerobos ke tahap Open Heaven, kamu perlu memadatkan kekuatan 5 elemen Yin Yang. Dan hal pertama yang Tuan padatkan adalah elemen kayu, yang berasal dari atribut kayu. Kekuatan. Selanjutnya adalah kekuatan atribut api. Lalu kekuatan atribut bumi. Setelah kekuatan atribut bumi, kamu perlu menyingkat kekuatan atribut emas. Karena Tuan baru saja memasuki Outer Universe, tidak akan mudah bagi kamu untuk menemukan artefak atribut emas yang cocok. Tetapi surga antelope emas memiliki hantu yuan emas tajam yang sudah jadi. Selama kamu dapat membayar harganya, kamu dapat memadatkan kekuatan elemen emas. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Apakah Golden Antelope Paradise ini melakukan bisnis? Kenapa rasanya agak nyaman? Zhang Ruoxi tersenyum dan berkata, 72 surga, 36 gua surga. Kebanyakan dari mereka hanya mengizinkan keluarga mereka sendiri untuk masuk dan keluar. Tetapi Golden Antelope Paradise ini adalah pengecualian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bisnis keluarga. Dan kualitas hantu yuan emas tajam di Golden Antelope Paradise tidak rendah. Jika seseorang dapat menggunakan kekuatan padat dari 5 elemen yin yang untuk mencapai Open Heaven,
Selama kekuatan lainnya dapat mengikuti, pencapaian mereka tidak akan lebih rendah dari kelas 5. Yang Kai mengangguk. Kelas 5 memang tidak rendah. Tahap Open Heaven tidak dibagi menjadi alam orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga secermat alam kaisar. Open Heaven Stage tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi ada perbedaan dalam tingkatan. Ada 9 nilai total. Orde pertama untuk rendah, dan orde ke-9 untuk tinggi. 5 elemen yin yang diturunkan dari tingkatan ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Misalnya, pohon abadi yang Kai adalah bahan kelas 9 yang diringkas dari kekuatan atribut kayu. Nilainya sangat tinggi sehingga bahkan para penguasa dunia semesta akan mengingininya. Menurut Zhang Ruoxi, Yuan Qi emas tajam di Golden Antelope Paradise ini setidaknya merupakan bahan kelas 5. Bahan yang digunakan untuk memadatkan 5 elemen yin yang sangat penting bagi seorang kultivator di tahap Open Heaven. Setelah seorang kultivator menerobos ke tahap Open Heaven, nilainya akan ditentukan oleh bahan yang mereka pilih untuk memadatkan yin yang 5 elemen. Namun, meskipun pada dasarnya sudah diperbaiki, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan grade seseorang, tetapi sangat sulit untuk meningkatkan grade Open Heaven Stage seseorang. Meskipun Golden Antelope Paradise terbuka dan mudah untuk dimasuki, masih ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin memasukinya. Hanya dengan membayar harga tinggi seseorang akan diizinkan masuk, dan ada juga batas waktu. Ketika saatnya tiba, terlepas dari apakah seseorang berhasil atau tidak, mereka akan dibuang. Mengandalkan Shard Gold Yuan Ghost ini, Golden Antelope Paradise menghasilkan banyak Yuan emas tajam di Golden Antelope Paradise pada dasarnya adalah bahan kelas 5. Tetapi jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan esensi hantu di dalamnya, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Esensi hantu, kelas berapa? Yang Kai tidak bertanya apa esensi hantu ini. Dia tidak perlu bertanya. Dia bisa menebak bahwa yang disebut esensi hantu ini adalah inti dari hantu Yuan emas tajam, yang pasti jauh lebih tinggi daripada kelas 5. Kelas 7. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Saat ini, dia tidak memiliki kesan yang sangat sistematis tentang kualitas bahan yang digunakan untuk memadatkan kekuatan 5 elemen yin yang. Jadi dia tidak tahu tingkat bahan apa itu di mata para master di Outer Universe. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa nilai materi kelas 7 tidak rendah. Jadi itu pasti sesuatu yang bisa diperebutkan. Apakah ada yang mendapatkannya di dalam? Yang Kai bertanya. Zhang Ruoxi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Mungkin leluhur tahu. Tetapi saya belum mendapatkan ingatan ini. Yang Kai mengangguk ringan dan memikirkan pertanyaan lain. Lalu apa item transaksi yang beredar di Outer Universe? Alam yang berbeda. Dunia yang berbeda. Dan barang dagangan semuanya berbeda. Wilayah iblis dipenuhi dengan kristal iblis. Sedangkan Star Boundary dipenuhi dengan kristal source. Yang semuanya lahir dari surga dan bumi dan mengandung energi yang memungkinkan para pembudidaya menyerap dan meningkatkan kekuatan mereka. Jika dia tidak salah, apa yang mengalir di Outer Universe juga harus menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Pil Open Heaven? Yang Kai mengerutkan kening. Pil Open Heaven? Mengapa itu terdengar seperti semacam pil roh? Zhang Ruoxi tersenyum ringan. Itu memang pil roh, dan juga pil roh yang berguna untuk kultivator Open Heaven Stage. Saya telah memberitahu Tuan bahwa begitu seorang kultivator Open Heaven Stage maju, nilai mereka pada dasarnya akan diperbaiki. Tetapi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkat. Satu-satunya hal yang dapat membantu mereka meningkat adalah Open Heaven Pill. Jika seseorang dapat meminum pil Open Heaven untuk waktu yang lama, kekuatan mereka umumnya akan meningkat 1 atau 2 tingkat. Jika grade mereka meningkat, kekuatan mereka juga akan meningkat. Yang Kai tidak mengerti. Jika pil Open Heaven berguna untuk para Master Open Heaven Stage, bukankah itu tidak berguna bagi kita? Tentu saja ini berguna. Zhang Ruoxi menjelaskan. Karena Tuan telah memadatkan kekuatan kayu 5 elemen. Pil Open Heaven juga dapat membantu Tuan meningkatkan nilai kekuatan kayunya. Tetapi Tuan saja tidak cukup. Tapi secara umum, di level Tuan, banyak transaksi dilakukan melalui pertukaran. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Bahan yang digunakan untuk menyingkat 5 elemen yin yang? Itu benar. Zhang Ruoxi mengangguk dan berkata. Seorang kultivator tingkat ini membutuhkan bahan-bahan ini. Jadi jika setiap orang memiliki kesempatan, mereka umumnya akan menukarnya. Tampaknya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus menemukan resep pil Open Heaven Pill. Pikir Yang Kai pada dirinya sendiri. Dia cukup akrab dengan alkimia. Jadi jika dia bisa mendapatkan resep Open Heaven Pill, dia mungkin bisa memperbaikinya sendiri. Tapi bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya pasti akan sulit ditemukan. Zhang Ruoxi tersenyum. Tuan mungkin tidak tahu, tetapi ada 2 jenis pil Open Heaven. Yang satu terbentuk secara alami,
sementara yang lain disempurnakan oleh para alkemis. Yang Kai sangat terkejut, karena ini adalah pil roh, bagaimana bisa terbentuk secara alami? Zhang Ruoxi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia memiliki keberuntungannya sendiri. Di alam semesta yang luas ini, kadang-kadang akan ada tungku yang disebut tungku surgawi. Tungku ini bukan benda nyata, melainkan proyeksi yang dapat menyerap kekuatan bintang dan alam semesta dan menyempurnakannya menjadi tungku. Selama bertahun-tahun, Open Heaven Pill akan muncul di dalam tungku. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Ada yang seperti itu? Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia juga telah menerima ajaran Dao Surgawi tentang alkimia. Jika Dao Surgawi bisa mengajarinya alkimia, mengapa itu tidak bisa menghasilkan pil roh? Sebenarnya, itu karena pil Open Heaven yang dibuat oleh surga dan bumi sehingga para master di Outer Universe dapat secara bertahap mengetahui formula pil untuk pil ini. Keduanya seharusnya agak berbeda kan? Tuan benar. Meskipun keduanya adalah Open Heaven Pill, ada perbedaan besar di antara mereka, dan perbedaan terbesar adalah efeknya. Meskipun Open Heaven Pill buatan manusia dapat meningkatkan nilai seseorang satu atau dua nilai dalam jangka waktu yang lama, ini hampir mencapai batasnya. Tidak ada gunanya mengambil lebih banyak. Tetapi pil Open Heaven yang diproduksi oleh surga dan bumi berbeda. Mereka adalah kekuatan bintang dan alam semesta yang paling murni. Dikatakan bahwa Open Heaven Pill ini dapat memungkinkan kekuatan Master Open Heaven Stage naik ke tingkat ke-9 tertinggi. Mendengar ini, hati Yang Kai terbakar saat dia segera melihat sekeliling. Zhang Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Tuan cari? Yang Kai berkata, mari kita cari tungku surgawi yang kamu sebutkan. Jika kita menghadapinya, bukankah kita akan kaya? Meskipun dia secara langsung menggunakan pohon abadi untuk memadatkan atribut kayu dan memiliki titik awal yang tinggi, akan sulit baginya untuk menemukan bahan pada level yang sama dengan pohon abadi. Bahkan jika dia memiliki bahan yang bagus, jika kekuatannya tidak cukup, dia tidak akan bisa merebutnya. Dengan demikian, Yang Kai secara mental siap bahwa ketika dia menerobos ke tahap Open Heaven di masa depan, dia tidak akan dapat menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-9. Alam Open Heaven Orde ke-8 akan sulit, Orde ke-7, Orde ke-6, dan Orde ke-5 akan mungkin. Untuk meningkatkan nilai dan kekuatannya sendiri, pil Open Heaven ini sangat diperlukan. Zhang Ruoxi tidak bisa menahan tawa. Bagaimana bisa begitu mudah menghadapi hal seperti itu? Bahkan jika tungku surgawi benar-benar muncul, itu bukan giliran kita. Saya khawatir orang-orang dari surga gua 36, surga 72 akan segera bergegas. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Petik 2. Yang Kai tetap tidak bergerak dan mengerutkan kening. Saya pikir saya melihat sesuatu. Zhang Ruoxi cemberut. Tuan suka bercanda. Yang Kai menarik lengannya dan menunjuk ke arah tertentu. Benar-benar ada sesuatu di sana. Kurasa aku tidak melihat sesuatu. Saat kata-katanya jatuh, ekspresinya berubah, sangat cepat. Ketika dia melihat sekeliling barusan, dia samar-samar melihat sesuatu mendekatinya. Tetapi dalam sekejap mata, pihak lain telah menutup setengah jarak di antara mereka. Seluruh proses itu sangat mendadak, tanpa sedikit pun gerakan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Ruoxi juga melihat situasi di sana dan wajahnya yang cantik segera berubah warna. Myriad Seal Insect. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk bertanya apa ini Myriad Seal Insect sebelum dia melihat ekspresi Zhang Ruoxi dan tahu bahwa orang ini tidak boleh dianggap enteng. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa ini adalah serangga raksasa seputih salju yang tertutup lubang. Serangga ini membentang sejauh puluhan ribu kilometer dan terlihat sangat kembung. Tetapi kecepatannya sangat cepat. Begitu suara Zhang Ruoxi jatuh, Myriad Seal Insect telah melintasi lebih dari 100.000 kilometer dan tiba di depan mereka berdua dalam sekejap. Mulutnya yang seperti lubang hitam menelan mereka berdua. Ayo pergi, Yang Kai meraih lengan Zhang Ruoxi. Hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia bersiap untuk pergi. Tetapi segera setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup, dan kegelapan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, Yang Kai merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Meskipun dia sekarang adalah Kaisar Agung, dia masih merasa sedikit pusing. Seolah-olah dia terus-menerus jatuh. Yang Kai terdiam, dia baru saja keluar dari Star Boundary bersama Zhang Ruoxi. Jadi bagaimana dia bisa bertemu monster seperti itu? Baru sekarang dia mengerti bahaya tempat ini. Memikirkan Zhang Ruoxi, jantung Yang Kai berdetak kencang, karena tangannya kosong. Dia baru saja memegang lengan Zhang Ruoxi, tetapi sekarang tangannya kosong. Bagaimana dengan Ruoxi? Yang Kai dengan cepat menekan ketidaknyamanan di jiwanya dan melepaskan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya. Tetapi di mana Zhang Ruoxi? Dengan paksa menenangkan dirinya,
Dia mengingat apa yang baru saja terjadi dan secara naluriah merasa bahwa dia telah ditelan oleh myriad seal insect. Jadi dia dan Ruoshi seharusnya berada di dalam perutnya sekarang. Marah. Ambisius untuk meninggalkan Star Boundary. Dia ditelan oleh serangga bahkan sebelum dia bisa menunjukkan ambisinya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dengan raungan rendah, dia mengaktifkan teknik rahasia transformasi naga dan berubah menjadi tubuh naga sepanjang 200 zang. Dengan tombak naga Azure di tangannya, aura mengerikan menyapu. Dan di dalam tulang naga, Daosil berkembang dengan cahaya saat dia mengumpulkan semua kekuatannya ke tombak naga Azure. Pada saat berikutnya, perasaan terbalik tiba-tiba menghilang. Dan penglihatannya kabur saat dia tiba-tiba muncul di kehampaan. Masih mempertahankan postur mengacungkan tombak, momentumnya tidak berkurang. Mengumpulkan semua kekuatannya, Yang Kai tidak memukul apapun selain udara, merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti, dia menoleh untuk melihat sekeliling dengan bingung. Di mana ini? Meskipun dia baru saja memasuki dunia Outer Universe dan tidak tahu banyak tentang alam semesta yang luas, Yang Kai yakin bahwa ini jelas bukan tempat yang baru saja dia kunjungi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tanpa melihat Zhang Ruoshi atau myriad seal insect, semuanya barusan tampak seperti ilusi. Yang Kai meraih tombaknya dan melihat sekeliling dengan waspada, tetapi hanya ada keheningan. Apa yang terjadi? Dia belum pernah merasa begitu tersesat sebelumnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, Yang Kai dengan cepat menyingkirkan transformasi naganya dan mengeluarkan Space Spirit Beat-nya, menggunakannya untuk menghubungi Zhang Ruoshi. Tetapi tidak ada tanggapan dari Space Spirit Beat. Yang Kai panik. Itu adalah satu hal baginya untuk menghadapi hal yang aneh tanpa alasan. Tetapi baik atau buruk, dia sama sekali tidak terluka. Kemana gadis itu pergi? Memikirkan kembali dengan hati-hati, saat dia melarikan diri. Dia merasakan kekuatan hukum luar angkasa berfluktuasi. Ditambah dengan lingkungan asing di depannya, Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia telah berteleportasi jauh. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari Star Boundary, dan dia bahkan tidak tahu di mana itu. Terakhir kali dia melarikan diri dari wilayah iblis. Dengan bantuan kehendak dunianya, dia dapat menentukan lokasi Star Boundary di alam semesta yang luas dan berhasil kembali ke rumah. Namun, pada saat itu karena wilayah iblis tidak terlalu jauh dari Star Boundary. Jadi kedua dunia semesta ini terhubung erat. Kalau tidak, Great Demon God tidak akan mengarahkan pandangannya ke Star Boundary. Tapi sekarang dia begitu jauh. World Wheel tidak lagi berguna, membuatnya tidak mungkin untuk kembali ke Star Boundary. Myriad Seal Insect telah menelannya dan dia bergegas keluar sendiri. Tiba-tiba tiba di tempat ini. Serangga apa itu? Di mana Zhang Ruoshi saat ini? Tanpa petunjuk apapun, Yang Kai hanya bisa memilih arah acak dan mencoba menemukan jejak Ruoshi. Diam-diam berdoa agar Ruoshi juga melarikan diri dari perut Myriad Seal Insect. Kalau tidak, dengan monster seperti itu, mungkin bahkan Open Heaven Stage tidak bisa melarikan diri jika tertelan. Melalui kehampaan, Yang Kai mengerutkan kening. Di Outer Universe ini, sulit untuk mengatakan berapa banyak waktu telah berlalu. Tetapi sudah setengah tahun sejak dia bertemu dengan Myriad Seal Insect. Selama setengah tahun terakhir, dia telah mencari jejak Zhang Ruoshi di sekitarnya. Sesekali mengaktifkan Space Spirit Beat-nya. Tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Setelah berkeliaran selama setengah tahun, Yang Kai telah mengalami semua jenis bahaya di Outer Universe ini. Seperti keberadaan mengerikan dari Myriad Seal Insect. Di dunia yang luas ini, dia telah menemukan sejumlah makhluk seperti itu. Tetapi tidak semuanya adalah Myriad Seal Insect. Pada dasarnya, mereka semua berukuran sangat besar. Tidak kalah dengan Myriad Seal Insect atau roh raksasa. Tetapi meskipun aura mereka menakutkan, kecerdasan mereka tampaknya agak kurang. Apakah itu roh raksasa atau Myriad Seal Insect? Yang Kai dapat melihat dari jauh bahwa selama dia menghindari mereka tepat waktu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah berkeliaran selama setengah tahun, dia bahkan menemukan dunia semesta. Dunia yang mirip dengan Star Boundary. Tetapi sebelum dia bisa mendekatinya, dia merasakan beberapa aura permusuhan menguncinya. Dunia itu juga memiliki master tingkat Kaisar Agung. Meskipun Yang Kai juga seorang Kaisar Agung sekarang, masih tidak bijaksana baginya untuk dengan terburu-buru masuk ke dunia orang lain. Jadi setelah mendeteksi permusuhan ini, Yang Kai mengambil jalan memutar dan pergi. Memikirkannya dengan hati-hati, Ruoshi tahu lebih banyak tentang dunia semesta luar daripada dia. Dan kekuatannya saat ini tidak rendah. Selama dia bisa melarikan diri dari perut Myriad Seal Insect, dia seharusnya baik-baik saja. Namun, sekarang mereka telah berpisah.
itu akan menjadi waktu yang lama sebelum mereka bisa bertemu lagi. Alam semesta begitu luas. Kemungkinan mereka bertemu lagi terlalu kecil. Setelah 1 bulan lagi, Yang Kai tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini dan menyerah untuk mencari Zhang Ruoxi, memilih arah dan terus maju. Sekarang dia telah melepaskan diri dari belenggu dunia dan datang ke dunia Outer Universe ini. Dia harus menyelesaikan urusannya yang belum selesai dan mencari petunjuk tentang pohon dunia. Mungkin ketika dia menemukan pohon dunia dan kembali ke Star Boundary, Zhang Ruoxi akan menunggunya di sana. Dengan harapan seperti itu, Yang Kai terus maju. Menjelajah dan berpetualang sendirian memberinya rasa keakraban yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketika dia pertama kali memasuki Starfield dari benua Tongsuan, dan dari Starfield ke Star Boundary, kapan dia tidak sendirian? Kapan dia tidak membuat nama untuk dirinya sendiri? Meskipun dunia semesta luar berbahaya, selama dia berjalan maju dengan berani, dia akan bisa membuka jalan. Suasana hatinya tiba-tiba cerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan jalan di depan. Suatu hari, Yang Kai, yang sedang melaju kencang melalui kehampaan, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi pada saat itu, dia sepertinya mendengar panggilan samar dari arah itu. Pada saat ini, dia tenang dan mendengarkan dengan S.E.K. samar, tetapi tidak ada tanda-tanda itu. Kekosongan itu berbahaya, jadi Yang Kai secara alami mempertahankan kewaspadaannya setiap saat. Lotus pemanasan jiwa juga menjaga pikirannya dengan ketat, tidak membiarkan apapun menyerangnya. Sedikit mengernyit, Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi melihat tidak ada yang luar biasa, Yang Kai santai dan terus maju. Setelah berjalan tidak jauh, dia sekali lagi mendengar panggilan samar. Yang Kai segera berhenti, ekspresinya menjadi serius. Pertama kali bisa dikatakan ilusi, tapi sekarang itu terjadi lagi. Ini berarti bahwa itu bukan ilusi, tetapi sesuatu benar-benar terjadi. Setelah merenung sejenak, Yang Kai mengubah arah dan terbang menuju sumber suara. Lotus pemanasan jiwa tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, dan Yang Kai tidak merasakan ada yang salah dengan itu, sehingga suara itu seharusnya tidak berbahaya. Sekarang, pemahaman Yang Kai tentang Outer Universe ini terbatas pada yang dia bicarakan dengan Zhang Ruoxi di awal. Jika memang ada seseorang di sana, mungkin dia bisa bertanya kepada mereka. Namun, sebelum itu, dia harus memastikan bahwa tidak ada bahaya di sana. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dia berkeliaran tanpa tujuan seperti lalat tanpa kepala. Berjalan melalui kehampaan tanpa perlawanan, selama Yang Kai mau, dia bisa meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tidak terbatas. Tetapi untuk menghindari kemungkinan bahaya, dia mempertahankan kecepatan yang bisa dia kendalikan. Selain itu, selama setengah tahun terakhir, Yang Kai telah menemukan bahwa dunia semesta luar sangat bersih. Tidak seperti langit berbintang dari Starfield bidang bawah, yang memiliki banyak laut meteorit. Memikirkannya dengan hati-hati, itu pasti terkait dengan ras roh raksasa. Ras roh raksasa memiliki kemampuan ilahi bawaan yang memungkinkan mereka merasakan aura kematian di dunia lebih awal. Memungkinkan mereka menunggu dunia mati sebelum ditelan utuh. Dunia mati telah dimakan oleh ras roh raksasa. Jadi bagaimana mungkin ada laut meteorit di alam semesta ini? Mereka pasti telah memasuki perut ras roh raksasa sejak lama. Memikirkannya, ras roh raksasa sepertinya sedang membersihkan sampah semesta. Setelah terbang untuk waktu yang tidak diketahui, semakin dalam dia pergi, semakin jelas panggilan itu. Yang Kai bisa merasakan bahwa dia masih agak jauh dari tujuannya, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Suatu hari, titik cahaya terang tiba-tiba muncul di nebula besar di depan. Mata Yang Kai berbinar saat melihatnya. Karena dia terlalu jauh, Yang Kai tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi dia samar-samar merasa bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah beberapa hari, ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Di depannya, ada tirai cahaya berbentuk oval besar yang mengambang diam-diam di udara. Tirai cahaya ini terus-menerus memancarkan cahaya aneh. Dan dari tirai cahaya berbentuk oval ini, fluktuasi hukum luar angkasa yang sangat jelas dapat dirasakan. Gerbang dunia, Yang Kai mengangkat alisnya. Sebelumnya, ketika dia jauh, dia merasa bahwa benda ini agak akrab. Tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, itu memang sangat akrab. Di dalam wilayah iblis, benua berantakan, masing-masing dari mereka mengandalkan gerbang dunia untuk terhubung satu sama lain. Tirai cahaya oval di depannya persis sama dengan gerbang dunia. Satu-satunya perbedaan adalah skala gerbang dunia wilayah iblis. Dibandingkan dengan gerbang dunia ini, itu seperti membandingkan seorang cucu dengan seorang kakek. Sama sekali tidak ada bandingannya. Itu sangat besar. Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika itu adalah roh raksasa atau myriad seal insect raksasa,
mereka akan dapat dengan mudah melewati gerbang dunia ini. Jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa besar gerbang dunia ini. Untuk gerbang dunia seperti itu tiba-tiba muncul di kehampaan. Yang Kai tidak bisa mengabaikannya bahkan jika dia mau. Terutama karena panggilan samar datang dari gerbang dunia ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana memanggil gerbang dunia ini di dunia Outer Universe ini. Itu hanya nama yang berbeda. Fungsinya adalah untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Beberapa hari kemudian, Yang Kai akhirnya tiba di gerbang dunia, berdiri 10.000 kilometer jauhnya dari gerbang dunia, merasakan ukurannya yang sangat besar dan merasakan ketidakberartiannya sendiri. Yang Kai tidak bisa menahan nafas. Dunia semesta luar benar-benar aneh. Dia bisa merasakan bahwa gerbang dunia ini tidak dibuat secara artifisial, melainkan yang alami. Dari sana, fluktuasi hukum luar angkasa yang sangat jelas dapat dirasakan, dan tidak ada banyak bahaya. Selama seseorang cukup kuat, siapapun dapat dengan mudah melewati gerbang dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa ujung lain dari gerbang dunia ini? Apa yang memanggilnya dari sisi itu? Mengelilingi gerbang dunia yang besar ini, Yang Kai terbang selama lebih dari 20 jam sebelum nyaris berhasil mengitarinya sekali. Berdiri di tempat dan menggaruk kepalanya, Yang Kai tidak bisa memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Jika dia tidak masuk, dia sudah ada di sini. Selain itu, setelah berkeliaran di kehampaan selama lebih dari setengah tahun, selain bertemu dengan beberapa monster yang menakutkan, dia hanya menemukan dunia semesta dan belum melakukan kontak dengan hal lain. Jika dia masuk, dia tidak akan tahu apakah ada bahaya di sisi lain. Jika ada beberapa master berbaring dalam penyergapan, dia mungkin menghadapi semacam bencana. Namun, dia tidak ragu lama sebelum dia memutuskan untuk masuk. Sepanjang jalan, dia telah menghadapi banyak bahaya dan telah lolos dari kematian beberapa kali. Jika dia takut akan bahaya di depannya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan ke dunia luar alam semesta? Akan lebih baik untuk kembali ke Star Boundary sesegera mungkin dan pensiun. Selain itu, kekuatannya tidak rendah. Jadi bahkan jika dia menghadapi semacam bahaya, dia mungkin bisa melawan. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya berkedip saat dia terjun ke gerbang dunia di depannya. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke laut, dan gerbang dunia tetap tenang. Hanya menciptakan riak kecil tempat Yang Kai masuk sebelum kembali normal. Di sisi lain, Yang Kai, yang baru saja memasuki gerbang dunia, merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat tekanan besar turun dari segala arah. Yang Kai dengan cepat mengedarkan ki-nya untuk melawan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kecuali seseorang adalah Master Realem Kaisar Agung, tidak mungkin mereka bisa menahan tekanan ini. Dengan kata lain, hanya seseorang yang telah memadatkan Daosil yang bisa melewati gerbang dunia ini. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Seolah-olah dalam sekejap, tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia masih dalam kehampaan. Memutar kepalanya, dia bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi? Setelah ditelan oleh myriad seal insect, entah bagaimana dia berhasil melarikan diri. Tetapi setelah melewati gerbang dunia, dia masih dalam keadaan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada jejak gerbang dunia di sekitarnya, Yang Kai akan mengira dia masih berdiri di sana. Namun, setelah tiba di sini, panggilan dari yang tidak dikenal menjadi lebih jelas. Tanpa ragu-ragu, sosok Yang Kai berkedip saat dia terbang. Setengah hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan ekspresi terkejut. Dalam kehampaan, ada sebuah pintu yang berdiri di sana, dan panggilan yang terngiang di telinganya datang dari sana. Yang Kai hampir mengira dia melihat sesuatu. Menggosok matanya, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia benar. Memang ada pintu di sisi lain, satu-satunya pintu yang menonjol. Pintu itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ini seperti pintu utama keluarga biasa yang memiliki hidung pintu, lingkaran pintu, dan dua singa batu berjongkok di kedua sisi pintu, memamerkan taring mereka dan terlihat sangat garang. Di tempat lain di Star Boundary, Yang Kai tidak akan merasakan apa-apa jika dia melihat pintu seperti itu. Tetapi di alam semesta yang luas ini, dalam kehampaan, sebuah pintu besar muncul. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu aneh. Depan pintu, Yang Kai melirik dua singa batu yang berjongkok di kiri dan kanannya. Samar-samar merasa bahwa singa batu yang tampaknya biasa ini tidak sesederhana itu. Jika mereka benar-benar biasa, bagaimana mereka bisa muncul di kekosongan ini? Tepat ketika dia merasa penasaran, sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam pintu. Teman kecil, apa yang membawamu ke sini? Tuan tua ini meminta maaf karena tidak keluar untuk menyambut kamu. Silakan masuk. Petik 2.
Suaranya lembut, seperti angin musim semi, dan Yang Kai merasakan perasaan hangat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun suara itu muncul entah dari mana, itu tidak mengganggunya sedikitpun dan malah membuatnya merasa bahwa itu masuk akal. Namun, Yang Kai agak terkejut. Lagi pula, hanya ada satu pintu di depannya. Meskipun ada dua singa batu berjongkok di luar pintu, tidak ada tanda-tanda sebuah rumah. Jadi di mana suaranya? Mendengarkan suara yang agak tua, pembicara harus cukup tua. Yang Kai memikirkannya sejenak dan merasa lebih baik mengambil barang-barang saat mereka datang. Jadi dia menangkupkan tangannya dan bertanya, "Di mana senior? Bagaimana junior masuk?" Suara tua itu tertawa. "Buka saja pintunya." Yang Kai mengangguk dan membuka pintu. Menjangkau. Yang Kai meletakkan tangannya di hidung pintu dan dengan lembut mendorong. Pintu terbuka. Tetapi pemandangan yang dia bayangkan masih kosong. Saat dia membuka pintu, cahaya warna-warni melintas di depannya. Diikuti oleh kekuatan hisap besar yang menyedot Yang Kai ke dalam sebelum dia bisa bereaksi. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berdiri di atas karang raksasa. Ombak menghantam telinganya saat dia melihat ke langit biru dan awan putih. Ombak menghantam pantai. Yang Kai berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Alam semesta kecil." Tahap Open Heaven memiliki dunia yang diciptakan oleh tubuh sendiri. Dunia yang berada di antara kenyataan dan ilusi. Dunia ini disebut alam semesta kecil. Dan mereka yang bisa memiliki alam semesta kecil seperti itu semuanya adalah master tahap Open Heaven. Sebuah tawa datang dari samping. Mata teman kecil tajam. Tempat ini adalah alam semesta kecil tuan tua ini. Yang Kai menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri tidak jauh darinya. Dengan senyum ramah di wajahnya. Pria tua itu sedikit gemuk. Dan kerutan di wajahnya menunjukkan tanda-tanda usia. Pria tua itu mengenakan jubah hitam panjang yang sangat bersih dan memancarkan perasaan seorang master yang ulung. Dia memegang mangkuk bundar di satu tangan sementara tangannya yang lain melengkungkan jari-jarinya dan mengetuknya secara berirama. Yang aneh adalah setiap kali dia mengetuk, tidak ada suara. Tetapi Yang Kai bisa merasakan sesuatu. Mengingat panggilan yang telah membimbingnya sampai ke sini, Yang Kai tiba-tiba mengerti. "Apakah tuan tua memanggil saya?" Orang tua itu tersenyum. "Benar. Dari mana teman kecil itu berasal?" Yang Kai menjawab, "Dunia rumah saya. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa." Meskipun lelaki tua di depannya ini tampak tidak berbahaya, dia masih seorang kultivator tahap Open Heaven yang asli. Jika dia benar-benar ingin melawannya, Yang Kai takut dia tidak akan bisa melawan. Terutama karena ini adalah alam semesta kecilnya. Yang Kai tidak menyangka bahwa orang pertama yang akan dia temui di dunia luar alam semesta adalah seorang kultivator tahap Open Heaven. Jadi dia harus waspada. Yang terbaik adalah tidak mengekspos nama Star Boundary. Orang tua itu tidak keberatan dan hanya tersenyum. Jadi begitulah. Tanpa diduga, dia tidak bertanya lebih jauh. "Mengapa senior memanggilku?" Yang Kai tidak mengerti. Jika bukan karena tarikan misterius itu, dia tidak akan datang ke sini. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan tua ini tidak memanggilmu sendirian. Aku hanya menjemput murid baru yang telah melarikan diri dari belenggu mereka." Mengatakan demikian, dia menunjuk ke samping. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa alam semesta kecil ini tidak ditempati oleh dia dan lelaki tua itu. Tetapi ada yang lain di terumbu sekitarnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tidak memperhatikan apapun ketika dia masuk barusan. Dan dia dengan jelas melihat sekeliling tetapi tidak melihat orang lain. Tampaknya jika lelaki tua di depannya ini tidak mau, dia tidak akan bisa melihat orang lain. 4 sosok. 3 pria dan 1 wanita. Seorang pria kekar. Seorang wanita yang bermartabat. Seorang anak kecil, dan seorang pemuda monster race dengan 2 tanduk di dahi. Masing-masing dari mereka duduk di karang terdekat dan menatap Yang Kai. Ketika mata Yang Kai menyapu mereka, selain anak yang tersenyum pada Yang Kai, yang lain semuanya tanpa ekspresi. Yang Kai tidak tahu di ranah apa keempat orang ini berada. Tetapi karena mereka telah muncul di sini, itu berarti bahwa masing-masing dari mereka adalah master tingkat kaisar agung di dunia kecil mereka sendiri dan telah memadatkan daosil mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Memiliki kualifikasi untuk melakukan perjalanan dunia Outer Universe. Melihat adegan ini, dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu, Yang Kai bertanya dengan heran, "Orang-orang ini juga dipanggil oleh tuan tua?" Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. "Alam semesta dipenuhi dengan banyak bahaya. Untuk pendatang baru seperti kamu, ini bukan tempat yang baik. Jika kamu terburu-buru keluar, kemungkinan besar kamu akan menghadapi semacam bahaya yang tidak terduga. Tuan tua ini akan melemparkan seni clearing roh di sini. Dan mereka yang merasakannya akan datang untuk melihat tuan tua ini. Seperti teman kecil dan yang lainnya." "Senior,
Mengapa kamu melakukan ini? Yang Kai bingung. Jika tuan tua ini mengatakan itu untuk melindungimu pendatang baru, apakah kamu percaya padaku? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak berani mengatakan bahwa dia telah melihat melalui sifat manusia. Tetapi tugas yang melelahkan dan sia-sia seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun. Pria tua itu tertawa. Tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku. Tapi ini memang salah satu alasannya. Jadi ada alasan lain? Yang Kai bertanya. Alasan lainnya adalah bahwa kekuatan di belakang tuan tua ini perlu menyerap darah segar. Outer Universe ini memiliki kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari kekuatan ini akan bertindak dengan cara ini. Menerima murid baru yang telah melompat keluar dari belenggu dunia mereka dan membawa mereka kembali untuk mengisi kembali kekuatan mereka sendiri. Metode ini tidak jarang. Dan saya bukan satu-satunya yang melakukannya. Teman kecil. Hanya karena takdir kamu mendengar panggilan tuan tua ini dan datang ke sini. Yang Kai sedikit mengernyit. Bolehkah saya bertanya apa kekuatan di balik tuan tua ini? Orang tua itu berkata. Kamu akan tahu di masa depan. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Bagaimana jika aku menolak bergabung dengan pasukanmu? Yang Kai bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan 4 orang di karang di sekitarnya menatapnya. Orang tua itu berkata, terserah kamu. Tuan tua ini hanya bertanggung jawab untuk menerima kamu. Ketika kita kembali, seseorang akan menjelaskan semuanya kepada kamu. Pada saat itu, apakah kamu ingin bergabung atau tidak? Itu terserah kamu. Jika kamu ingin bergabung, kamu bisa tinggal. Jika tidak, tidak ada yang akan memaksamu. Yang Kai mengangguk. Dia pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Ketika dia memasuki domain leluhur. Banyak kekuatan di domain leluhur juga menjaga tempat tertentu. Menyerap murid baru untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Namun, sebagai perbandingan, metode lelaki tua itu tidak diragukan lagi sedikit lebih cemerlang. Selama seseorang penasaran, dia harus bisa menarik perhatian mereka. Yang Kai tidak ada hubungannya dengan Outer Universe. Dan sekarang setelah dia berpisah dari Zhang Ruoxi, dia bahkan tidak tahu kemana dia harus pergi. Karena lelaki tua di depannya sudah banyak bicara, Yang Kai tentu saja tidak akan meminta masalah. Yang Kai tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata pihak lain. Tetapi setidaknya, tampaknya keselamatannya sendiri tidak menjadi masalah. Senior, junior ini memiliki hal lain untuk ditanyakan. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, katakan padaku. Junior melompat keluar dari dunia semesta dengan teman lain dan memasuki alam semesta yang luas ini. Tetapi di tengah jalan, saya tiba-tiba bertemu monster yang disebut Myriad Seal Insect. Setelah ditelan olehnya, entah kenapa aku pergi ke tempat lain. Mengatakan demikian, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, yakinlah, temanmu pasti aman. Tolong jelaskan. Myriad Seal Insect adalah keberadaan yang sangat istimewa di dunia Outer Universe. Kelahirannya tidak dapat diprediksi. Tetapi tidak berbahaya. Ketika kamu melihatnya dari jauh, apakah kamu melihat banyak lubang di tubuhnya? Ya, lubang-lubang ini terhubung ke sudut acak dari alam semesta yang luas ini. Di mana kamu ditelan oleh Myriad Seal Insect, dan ketika kamu muncul dari salah satu lubang ini, kamu pergi ke tempat yang sama sekali berbeda. Temanmu juga mengalami nasib yang sama denganmu. Tetapi sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Apakah begitu? Yang Kai tercengang. Namun, dia secara naluriah merasa bahwa kata-kata lelaki tua itu tidak salah. Sekarang dia memikirkannya. Itu hanya sesaat sejak dia ditelan oleh serangga segel segudang. Tetapi ketika dia melarikan diri, ada fluktuasi yang sangat jelas dari hukum luar angkasa. Seolah-olah dia telah diteleportasi jauh, yang agak mirip dengan penjelasan orang tua itu. Namun, setelah memastikan bahwa Zhang Ruoxi tidak dalam bahaya, Yang Kai juga santai. Meskipun dia tidak tahu kemana dia telah diteleportasi. Terima kasih banyak, senior. Junior ingin bertanya. Teman kecil pasti kesulitan datang jauh-jauh ke sini. Jadi kamu harus istirahat dulu. Lelaki tua itu tersenyum ketika dia melihat Yang Kai dan dengan lembut mengetuk mangkuk. Keraguan di hati Yang Kai segera menjadi tenang. Seolah-olah ini adalah pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Segera, ekspresi malu muncul di wajahnya. Senior benar. Saya tidak akan mengganggu pekerjaan senior. Dia dengan hormat mundur. Orang tua itu mengangguk. Memejamkan mata, dan melanjutkan melakukan seni clearing roh. Yang Kai melihat sekeliling sejenak sebelum melompat ke karang yang tidak berpenghuni dan duduk bersila. Diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya. Pada saat berikutnya, kekuatan spiritual murni yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya, menyebabkan jiwanya bergetar. Meskipun ini adalah dunia semesta kecil orang tua itu juga merupakan tempat di mana 5 elemen yin yang dikumpulkan,
membentuk dunia mereka sendiri. Kekuatan spiritual di sini juga merupakan bentuk padat dari energi spiritual, memungkinkan seseorang untuk menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, energi spiritual alam semesta kecil ini sangat kaya dan murni sehingga tidak ada tempat lain di Star Boundary yang dapat menandinginya. Yang Kai diam-diam membuka matanya dan melihat bahwa 4 lainnya dengan rakus melahap energi spiritual ini. Jadi dia memutuskan untuk tidak khawatir tentang hal lain dan mulai dengan rakus menyerapnya. Namun, dia telah membagi sebagian perhatiannya untuk memeriksa dirinya sendiri. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata terakhir itu, dia jelas merasa bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan kata lain, pada saat itu, dia sepenuhnya patuh pada lelaki tua itu. Itulah sebabnya dia merasa agak malu. Tetapi segera setelah itu, lotus pemanasan jiwa telah menunjukkan efeknya dan memungkinkannya untuk pulih. Untuk lotus pemanasan jiwa untuk bertindak seperti ini, itu berarti bahwa lelaki tua itu pasti telah merapalkan mantra padanya sekarang. Hanya saja ranah lelaki tua itu terlalu tinggi dan tekniknya terlalu dalam. Atau mungkin karena efek mangkuk bundar yang Kai tidak dapat melihatnya. Jika bukan karena perlindungan lotus pemanasan jiwa, yang Kai tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Benar saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Orang tua itu mengatakan bahwa jika dia tidak mau di masa depan, tidak ada yang akan memaksanya untuk bergabung dengan kekuatan di belakangnya. Tetapi dari cara dia bertindak sekarang, jika dia benar-benar tidak mau, kemungkinan dia tidak akan memiliki hasil akhir yang baik. Namun, karena dia sudah ada di sini, tidak mungkin baginya untuk mundur. Selain itu, Yang Kai juga bersedia pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang untuk menanyakan informasi. Sekarang dia baru saja memasuki alam semesta ini. Pemahamannya tentang tempat ini terbatas pada percakapannya dengan Zhang Ruoxi. Segala sesuatu yang lain adalah misteri baginya. Jika dia bisa mengikuti lelaki tua itu ke dalam kekuatan dan menyelidiki dengan cermat, itu akan menjadi ide yang baik untuk merencanakan secara perlahan. Di sisi lain, Yang Kai agak menantikan Zhang Ruoxi dipancing ke sini juga. Jika Ruoxi ditelan oleh serangga segel segudang bersamanya, jika dia beruntung, dia mungkin muncul di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dan ditarik ke sini oleh lelaki tua ini. Jika itu masalahnya, mereka bisa bersatu kembali. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak lagi khawatir dan hanya membuka pikirannya untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. 3 orang terdekat dan 1 monster Rache juga seperti dia. Meskipun dia tidak tahu dari dunia kecil mana mereka berasal, jelas bahwa mereka semua berasal dari tempat yang berbeda. Ini bisa dilihat dari cara mereka berpakaian, dan banyak detail yang berbeda. Namun, tidak peduli dari dunia kecil mana mereka berasal, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang pernah tinggal di tempat dengan lingkungan kultivasi yang begitu baik. Semuanya berkultivasi dengan penuh semangat. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Yang Kai bahkan curiga bahwa keempatnya telah dipengaruhi oleh semacam teknik rahasia oleh lelaki tua itu dan sekarang sepenuhnya patuh padanya. Lelaki tua itu, di sisi lain, tetap di posisi yang sama, memegang mangkuk bundar di satu tangan dan dengan lembut menggenggamnya di tangan lainnya. Energi spiritual tak kasat mata dari area kecil ini terus menyebar ke seluruh alam semesta, menarik perhatian para pendatang baru. Cara ini agak mirip memancing orang yang mau mengambil umpan. Jika seseorang tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar atau rasa bahaya yang kuat, mereka tidak akan datang ke sini. Waktu berlalu dengan lambat, dan meskipun alam semesta kecil juga merupakan sebuah dunia, ia masih berada di suatu tempat di antara dunia nyata. Jadi itu tidak mistis seperti dunia kecil yang sebenarnya. Dia tidak bisa melihat matahari, bulan, atau bintang, dan pemandangan di sekitarnya tetap tidak berubah. Ini mungkin terkait dengan kondisi pikiran lelaki tua itu. Setelah menunggu untuk waktu yang tidak diketahui, Yang Kai memperkirakan bahwa setidaknya setelah 1 tahun sebelum lelaki tua dengan mangkuk bundar itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana teman kecil ini berasal. Tuan tua ini telah gagal menyambut kamu dari jauh. Silakan masuk dan mengobrol." Petik 2. Penjelasannya persis sama seperti ketika Yang Kai pertama kali tiba, tanpa perubahan sedikit pun. Mendengarkan kata-kata ini, Yang Kai segera tahu bahwa ini adalah pendatang baru. Ekspresinya tidak bisa menahan gemetar saat dia diam-diam menantikannya. Bertanya-tanya apakah itu Zhang Ruoxi. Seperti dia, 4 orang lainnya yang telah bermeditasi selama ini juga membuka mata mereka. Suara renyah dan menyenangkan terdengar di saat berikutnya. Siapa yang menyelinap? Pergi dari sini. Suara itu milik seorang wanita, dan itu tidak terdengar tua. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan tua ini tidak bertingkah mencurigakan. Tuan tua ini ada di sini. Hanya saja wanita muda ini tidak melihatku. Silakan masuk dan mengobrol." Petik 2. Wanita di luar pintu tersenyum.
Apakah kamu pikir aku akan masuk hanya karena kamu berkata begitu? Nona muda ini tidak akan masuk. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu di dalam pintu ini? Nada pertanyaannya cukup untuk membuat orang membayangkan dia mengintip dari pintu. Ya, orang tua itu mengangguk. Kalau begitu keluarlah dan bicara. Nona muda ini akan menunggumu di luar. Pria tua itu tidak bisa menahan tawa. Kewaspadaan nona muda cukup tinggi. HMPH. Yang terbaik adalah waspada. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Jadi bagaimana aku bisa masuk dengan mudah? Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Lelaki tua itu tersenyum ringan. Dan ketika dia berbicara, dia tiba-tiba membuat segel tangan. Namun, tuan tua ini masih ingin mengundang nona muda di dalam untuk mengobrol. Begitu dia selesai berbicara, sebuah teriakan datang dari luar pintu. Disertai dengan omelan wanita itu. Pencuri, beraninya kamu. Ayah. Sesaat kemudian, riak menyebar dari sisi lelaki tua itu dan sosok anggun muncul dari udara tipis. Tidak lain adalah wanita yang menolak memasuki ruangan. Tetapi lelaki tua itu entah bagaimana berhasil menangkapnya. Yang Kai mengerti, dari kelihatannya, selama seseorang dituntun ke sini oleh tarikan lelaki tua itu, apakah mereka mau atau tidak, mereka harus memasuki pintu itu. Mereka yang bersedia datang ke alam semesta kecil ini akan dapat hidup dengan damai sedangkan mereka yang tidak bersedia akan langsung ditangkap. Orang tua ini memiliki senyum di wajahnya dan tampak tidak berbahaya. Tetapi pada kenyataannya, dia sangat mendominasi. Orang seperti itu adalah yang paling kejam. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menjadi waspada. Emosi wanita itu tampaknya sangat panas. Dan setelah ditangkap, tirai air di sekitarnya segera mulai berputar. Dan dengan lambaian tangannya, tirai air tanpa batas berubah menjadi sutra putih dan melesat ke arah lelaki tua itu. Angin kencang bertiup, bercampur dengan suara ledakan, menyebabkan alis Yang Kai berkerut karena dia tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya. Bagaimana sutra putih ini bisa menjadi sutra putih asli? Itu jelas dimurnikan dari sungai besar. Dan kekuatan yang diberikannya seperti kekuatan sungai. Menyebabkan uap air yang tak terbatas menyebar. Penghinaan, beberapa teriakan marah terdengar. Dan 4 orang yang telah duduk di karang dan bermeditasi sejak Yang Kai masuk tiba-tiba bergegas keluar. Pria kekar itu mengacungkan tinjunya. Wanita bermartabat itu menghunus pedangnya. Dan anak kecil itu mengeluarkan artefak seperti busur dan meletakkan batu di atasnya. Monster Rache bertanduk dua meraung dan berubah menjadi harimau. Yang Kai tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan melompat dari karang. Dengan santai menamparkan telapak tangannya ke arah wanita itu. Ekspresi wanita itu berubah. Jelas tidak menyangka akan dikelilingi oleh begitu banyak orang begitu dia masuk. Meskipun dia juga seorang Master Realem Kaisar Agung dan telah memadatkan daosilnya sendiri. Siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak? Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka hanya bisa bertarung secara merata. Apalagi 1 lawan 5. Sutra putih itu segera ditarik dan diubah menjadi tirai air yang melilit tubuhnya. Dengan ledakan keras, tirai air runtuh dan wanita itu dikirim terbang. Wajahnya pucat. Mata Master Great Emperor Realem dipenuhi dengan air mata saat dia duduk di tanah memegangi pantatnya. Ekspresi keluhan muncul di wajahnya. Kamu pengganggu. Seperti anak kecil yang kalah berkelahi. Yang Kai ingin tertawa tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Ada terlalu banyak dari kalian. Wanita itu duduk di tanah dan memelototi Yang Kai dan yang lainnya. Akhirnya menatap lelaki tua itu. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku 1 lawan 1. Pria tua itu tersenyum. Nona muda ingin bertarung sendirian? Ya, hanya kamu dan aku. Jangan biarkan mereka ikut campur. Wanita itu mengulurkan jarinya dan menunjuk Yang Kai dan yang lainnya. Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lawan tuan tua ini. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum bertarung? Wajah wanita itu dipenuhi dengan keengganan. Lalu apakah kamu ingin mencoba? Orang tua itu bertanya dengan penuh minat. Tentu saja aku ingin mencoba. Wanita itu menggertakkan giginya dan berteriak. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata pertama, dia sudah melompat di depan lelaki tua itu. Tangan gioknya yang ramping berubah menjadi telapak tangan yang jernih saat dia menyerang ke arahnya. Senyum lelaki tua itu tidak goyah saat dia menatapnya dengan tenang. Dia tidak bergerak dan hanya mengeluarkan satu kata, padatkan. Wanita itu tiba-tiba membeku di depan lelaki tua itu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah baru sekarang dia menyadari kesenjangan besar antara dia dan lelaki tua ini. Menyebabkan wajahnya yang cantik pucat dan bulu matanya yang panjang bergetar. Apakah kamu masih ingin mencoba? Orang tua itu bertanya. Wanita itu berkedip dan menjawab dengan patuh. Saya tidak akan berani. Jika kamu tidak berani, maka berhentilah. Lelaki tua itu melambaikan tangannya. Begitu kata-kata ini diucapkan,
Wanita itu segera mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuhnya, yang berada di tengah-tengah serangannya, tiba-tiba bergegas ke depan, menekuk lututnya, dan setengah berlutut di tanah, menangkupkan tangannya. Gadis kecil ini hanyalah seorang pemula dan berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia ini. Hari ini, setelah melihat senior, saya tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Senior, terimalah gadis kecil ini sebagai muridmu. Di masa depan, murid ini pasti akan menghormati dan berbakti kepada guru. Tindakannya lugas, tidak sedikit ceroboh, dan kata-katanya halus seolah-olah dia telah berbicara berkali-kali, tetapi ekspresinya sangat tulus. Semua orang yang hadir, termasuk lelaki tua itu, dibuat lengah oleh wanita ini. Yang Kai juga terpana oleh adegan ini, berpikir pada dirinya sendiri, orang macam apa gadis ini? Dia berteriak sangat keras barusan, tetapi dalam sekejap mata dia ingin menganggapnya sebagai tuannya. Perubahan ekspresi ini agak terlalu cepat. Di sisi lain, pria kekar dan pembudidaya monster race sama-sama terlihat menyesal saat mengingat adegan ini. Wanita yang bermartabat itu juga agak tergoda, tetapi ekspresi anak kecil itu tetap acuh tak acuh. Seolah-olah seseorang telah membatu, menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Hanya suara deburan ombak yang terdengar. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya untuk memegang lengan wanita itu. Jarang sekali kamu memiliki niat seperti itu. Tuan tua ini cukup senang, tetapi tidak perlu terburu-buru untuk menjadi murid. Tuan tua ini baru saja bertemu denganmu hari ini. Jadi tuan tua ini tidak tahu banyak tentang karaktermu. Di masa depan, jika kamu setuju dengan niat tuan tua ini, saya dapat menerima kamu sebagai murid saya. Wanita itu sangat gembira. Murid, terima kasih guru dulu. Siapa namamu? Wanita itu tersenyum dan menjawab, nama murid adalah Asun. Dari mana kamu berasal? Asun menggelengkan kepalanya. Murid tidak tahu. Dunia di mana murid berasal telah dihancurkan. Murid adalah satu-satunya orang yang hidup di tempat itu. Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Manusia hidup dan mati. Begitu juga dunia. Jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sekarang setelah kamu lolos dari belenggu dunia dan dapat melihat alam semesta yang luas, bukankah lebih baik daripada terkurung di satu tempat? Tuan benar, Asun mengangguk. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Rumah Asun hilang. Mulai sekarang, rumah guru akan menjadi rumah Asun. Orang tua itu tidak mengungkapkan pendapat apapun, malah menoleh ke yang lain dan berkata, baiklah, sekarang semua orang ada di sini. Kita harus kembali. Mendengar ini, Yang Kai dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meskipun lingkungan kultivasi di sini cukup baik, karena semua orang telah melompat keluar dari belenggu dunia, mereka secara alami ingin mengalami dunia yang lebih menarik. Sekarang mereka akan meninggalkan tempat ini dan mengikuti lelaki tua itu ke dunia di belakangnya. Mereka secara alami sangat tertarik.